Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Weni Mulyani M. Biomed, salah satu dosen tetap di Prodi D3 Analis Kesehatan Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah parasitologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Analis Kesehatan semester 3 dengan kode mata kuliah PLM 3 305 berbobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini, parasitologi, berisi materi yang membahas tentang pertama, penggolongan parasit yang menyebabkan infeksi pada manusia, mengidentifikasi protozoa dan sporozoa, mempelajari morfologi, daur hidup dan perilaku nyamuk, serta melakukan pengendalian vektor, mengidentifikasi penyakit yang disebabkan oleh arthropoda, serta dalam kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk bisa bekerja sama dengan tim, menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan yang valid kepada pihak yang berwenang, serta mampu mendokumentasikan dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan kode etik profesi. Mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini yaitu parasitologi, dirancang dengan pemilihan materi ajar yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kesehatan yang terus berkembang, sehingga lulusan memiliki keterampilan, pemahaman yang komprehensif, daya saing yang tinggi, dan siap berkontribusi secara optimal di dunia kerja. PL pada mata kuliah ini dari Prodi D3 Analis Kesehatan yaitu mampu mengklasifikasikan protozoa dan entomologi, mampu bekerja sama dengan tim, menyusun dan melaporkan pemeriksaan yang valid kepada pihak yang berwenang, dan mampu mendokumentasikan serta menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan kode etik profesi. CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami parasit yang menyebabkan infeksi pada manusia. 2. Mahasiswa mampu menganalisis protozoa kelas Rhizopoda yang bersifat parasit pada makhluk hidup. 3. Mahasiswa mampu menganalisis protozoa kelas Magistopora yang bersifat parasit pada makhluk hidup. Mahasiswa mampu menganalisis kelas Cilipiata yang bersifat parasit pada makhluk hidup. 4. Mahasiswa mampu menganalisis protozoa kelas Sporozoa yang bersifat parasit pada makhluk hidup. 5. Mahasiswa mampu menganalisis morfologi, daur hidup, dan perilaku nyamuk. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis penyakit-penyakit yang disebabkan oleh arthropoda. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mahasiswa mampu bekerja sama dengan tim, menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan yang valid kepada pihak yang berwenang, dan mampu mendokumentasikan serta menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan kode etik profesi. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok-pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memberikan teori yang sudah ada, tetapi dipadukan dengan perkembangan zaman, yaitu kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Pokok pembahasan yaitu 1. Pendahuluan protozoologi dan entomologi. 2. Trichomonas vaginalis, Giardia lambia. Yang ketiga, Trypanosoma Leishmania donovani. Yang keempat itu pemeriksaan malaria dan parasit darah. Yang kelima itu jenis-jenis malaria, ada Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Vivax, dan malariae. Keenam, Toxoplasma gondii. Ketujuh, morfologi, daur hidup, perilaku nyamuk Aedes aegypti, Mansonia, dan culek. Yang kedelapan, pediculosis. Kesembilan, Entomobacillus sletica dan amoebiasis. Kesepuluh, Balantidium coli. Dan yang terakhir itu ada jaminan mutu laboratorium. Referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah
kuliah parasitologi ini cukup banyak ya. Ada buku dari Irianto tentang parasitologi medis, buku dari Jeffrey tentang Atlas Helminthologi dan Parotozoologi, buku tentang Nata di Sastra tentang parasitologi kedokteran ditinjau dari organ tubuh yang diserang. Buku dari Om Kusunggu tentang pedoman pemeriksaan parasit feses, darah, cairan tubuh, dan jaringan. Buku dari Purnomo dan Rahmat itu tentang Atlas Diagnostik Malaria. Buku dari Prianto tentang Atlas Parasitologi Kedokteran. Dan ada buku dari Setia tentang Parasitologi Praktikum Analis Kesehatan. Pendukung dari referensi yang digunakan dalam mata kuliah parasitologi ini cukup banyak, khususnya itu ada jurnal-jurnal kesehatan. Ada juga video pembelajarannya. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian dari berbagai aspek diantaranya itu adalah kehadiran 10%, tugas individu itu 20%, UTS 30%, dan presentasi yang terbanyak itu adalah UAS yaitu sebesar 40%. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini itu adalah discovery learning, presentasi, case study, dan problem-based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, apa kabar pagi ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, ya kita ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Oke ya. Oke, jadi sekarang kita ketemu lagi dengan mata kuliah parasitologi ya yang ada di D3 Analis Kesehatan ya, Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru ini ya. Oke, sebelum kita memasuki perkuliahan, silahkan isi presensinya dulu di @link kita ya. Oke, silahkan tentang materi pada hari ini ya. Sudah? Ya, terisi semua ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hari ini yaitu tentang nyamuk Aedes aegypti. Itu ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Iya, silahkan Arlin. Ya, waktu pertemuan ke-9 itu kita sudah membahas tentang baik itu morfologi nyamuk, ya kemudian daur hidupnya, ya kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke materi yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang nyamuk Aedes aegypti. Pasti sudah tahu semua ya nyamuk Aedes aegypti. Oke, kira-kira kenapa kita perlu belajar tentang nyamuk Aedes aegypti ini? Ada yang tahu? Iya, silakan. Oke ya, itu kenapa salah satu alasan ya kita perlu mempelajari nyamuk Aedes ini. Memang pada saat ini ya kasus DBD itu masih tinggi tingkatnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi nyamuk Aedes aegypti. Nah, oke, sebelum itu kita lihat dulu ya pokok bahasan dari pertemuan ke-10 ini. Itu nanti kita akan membahas nyamuk Aedes aegypti mulai dari morfologi larvanya, kemudian morfologi pupanya ya, nyamuk dewasa, bagaimana cara kita mendiagnosis ya, kemudian terakhir itu bagaimana cara kita mengendalikan vektor ya supaya kasus DBD ini tidak terus terjadi peningkatan ya. Kemudian kita lihat sub CPMK-nya ya. Jadi mahasiswa di sini nanti diharapkan terampil untuk mengidentifikasi, kemudian morfologi, daur hidup dan perilaku nyamuk serta dapat mengendalikan pengendalian vektor ya. Nah, metode pembelajaran ini itu terdiri dari discovery learning ya, case study. Nanti kita akan membahas beberapa kasus ya. Nanti kita akan membentuk kelompok dan kita bahas kasusnya seperti apa ya. Nah, ini untuk referensi ya. Referensi itu saya menggunakan beberapa buku ya. Itu diantaranya ada buku Irianto tentang parasitologi medis, kemudian ada Jeffrey ya,
buku tentang atlas helmintologi, ada juga Nata di Sastra, buku tentang parasitologi kedokteran ya, dan masih banyak buku-buku lain yang bisa saudara baca ya. Oke, kita lihat lagi itu fase perkembangan nyamuk. Nah, nyamuk ini dia itu mengalami metamorfosis ya, khususnya itu metamorfosis sempurna. Ada yang tahu apa itu metamorfosis sempurna? Oke, silakan. Oke, ya yang seperti kita lihat pada gambar ya. Jadi pada nyamuk ini itu terjadi metamorfosis yang sempurna ya. Jadi terjadi perubahan bentuk ya dari telur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa dan nyamuk dewasa. Terus ini kita lihat perilakunya. Ya, perilaku untuk nyamuk Aedes aegypti ini dia biasanya itu aktif di siang hari ya, terutama pada pagi hari itu sekitar pukul 8 sampai pukul 10 dan sore hari ya pada waktu atau jam 3 sampai jam 5. Kita lanjut. Jadi tadi kita sudah ketahui ya siklus hidupnya itu terdiri dari metamorfosis sempurna ya, ada telur, larva, pupa dan nyamuk dewasa. Kita lihat satu-satu. Ini untuk stadium telurnya ya. Jadi telur Aedes ini dia itu diletakkan satu persatu ya, dia menempel pada dinding kontainer itu ya, khususnya di atas permukaan air jernih ya. Jadi dia tidak bisa bertelur di permukaan yang berdasarkan tanah seperti itu ya. Nah, cirinya itu kalau kita lihat di kedua ujungnya ini sedikit lancip. Kalau kita lihat juga pada mikroskop ya, permukaannya ini dia seperti kain kasa atau seperti sarang lebah ya. Nah, ini telur ini dia akan menjadi larva ya dalam waktu 1 sampai 3 hari ya. Nah, kemudian dari telur dia tadi kan menetas menjadi larva. Nah, ini adalah larva Aedes ya. Kita ketahui dulu larva itu ada terdiri dari bagian kepala atau torak ya, kemudian kepala, kemudian torak dan ada bagian abdomen. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari larva Aedes? Kita lihat yang pertama itu adalah sifon. Apa itu sifon? Ada yang tahu? Ya. Iya, ya, jadi sifon ini fungsinya untuk mengambil oksigen ya, digunakan untuk sistem pernapasan ya, untuk bernafas. Kemudian kalau larva Aedes ini sifonnya ini dia agak sedikit gemuk ya, agak sedikit besar kalau kita bandingkan dengan sifon nyamuk yang lain. Nah, dia ini nanti akan tergantung pada permukaan air dan membentuk sudut nanti ya. Nah, rambut sifon itu terdiri dari satu kelompok. Nah, lagi yang membedakan yang ciri khas antara larva Aedes dengan larva lainnya itu ada comb scale-nya ya. Nah, comb scale inilah yang menjadi pembeda yang ciri khasnya ya. Kalau pada Aedes ya, comb scale-nya ini terdiri dari satu baris, kemudian dia itu memiliki duri lateral ya, bergerigi ya. Ini beda dengan jenis nyamuk yang lain ya. Nah, ini contohnya pada Aedes albopictus ya. Comb scale-nya ini hanya terdiri satu baris juga, tetapi dia hanya berbentuk seperti jarum saja, tidak ada duri lateral di sampingnya itu ya. Nah, ini larva Aedes jika kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian setelah larva dia akan menjadi pupa ya. Pupa ini bentuknya nanti seperti koma saja ya. Dia juga memiliki air tube ya. Air tube ini sama tadi fungsinya sama sifon ya, untuk bernafas ya. Nah, untuk air tube pada Aedes ini dia itu sedikit panjang ya dan sempit. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Ini adalah air tube pada pupa Aedes ya. Ini fungsinya tadi untuk bernafas ya. Oke, kemudian kita masuk ke nyamuk dewasa ya. Nyamuk dewasa ini biasanya ukurannya itu dia lebih kecil ya dari nyamuk rumahan ya. Kemudian ciri khasnya itu terdapat warna atau bintik-bintik putih pada sekujur badannya dan juga pada kaki-kakinya ini ya, yaitu yang tidak ditemukan pada jenis
nyamuk yang lainnya ya. Nah, jadi tempat perindukan dari nyamuk Aedes ini biasanya dia suka di air-air yang bersih ya, yang tempatnya itu terbuat dari buatan manusia. Apa contohnya? Seperti bak mandi ya, kemudian ember-ember bekas ya. Itu kalau tidak digunakan itu akan menjadi sarang nyamuk ya. Oke, ini bagaimana cara kita membedakan itu antara nyamuk jantan dan nyamuk betina? Kita lihat dari bagian kepalanya ya, bagian caputnya. Nah, ini kalau nyamuk betina itu palpanya itu dia lebih pendek, yang ini ya, palpanya dia lebih pendek dari proboscis ya. Sedangkan kalau pada yang jantan ya, itu palpanya melebihi panjang proboscis ya. Nah, kemudian untuk diagnosisnya ya, diagnosis demam berdarah Dengue ini ya itu kalau di laboratorium kita bisa lakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu bisa dengan tes darah lengkap ya, kemudian bisa dengan tes antigen NS1 ya, tes serologi dan PCR juga bisa ya. Kemudian yang terakhir ini adalah pengendalian vektor ya. Jadi pengendalian vektor ini adalah cara kita untuk menekan ya supaya vektor penyebab DBD ini dia bisa menurun ya, sehingga kasus DBD juga tidak terjadi peningkatan ya, seperti itu. Nah, untuk pengendalian vektor itu bisa dilakukan dengan cara pengendalian biologi ya. Ada yang tahu bagaimana cara pengendalian biologi? Ayo Alin coba. Ya, jadi kita memanfaatkan makhluk hidup ya untuk memakan misalnya seperti jentik-jentiknya ya. Kemudian bisa dilakukan dengan pengendalian kimia ya. Pengendalian kimia ini yang banyak dilakukan ya dengan menggunakan insektisida ya. Kemudian bisa juga dengan pengendalian secara fisika ya. Fisika itu dengan memperbaiki lingkungan sekitar kita ya, supaya tidak terjadi tempat-tempat yang bisa menjadi perkembangbiakan nyamuk itu ya. Jadi sekarang kita akan membagi dua kelompok untuk membahas kasus ya tentang DBD ini. Silakan untuk membagi kelompoknya. Jadi kelompok 1 yang di sini, kelompok 2 di sini. Sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Belum. Dah? Ya. Ya. Oke, sudah 30 menit kita diskusi ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan studi kasus yang didiskusikan tadi. Presentasikan kasus yang sudah didiskusikan. Baik, saya Dinda Febiola dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kasus dengan pasien inisial SN, usia dan jenis kelamin 27 tahun dengan jenis kelamin perempuan, alamat Jakarta Selatan, tanggal pemeriksaan 22 Februari 2025, keluhan, demam naik turun 4 hari, nyeri otot, nyeri sendi, mual, dan ruam di kulit. Interpretasi hasil yang didapat, NS1 negatif ditambah IgM dan IgM positif menandakan infeksi sekunder, kemungkinan hasil kelima atau lebih. Kedua, hematokrit meningkat, tanda kebocoran plasma. Ketiga, trombositopenia belum terlalu berat, tapi tetap harus dimonitor. 4. SGOT atau SGPT meningkat, menandakan hati ikut terpengaruh akibat virus Dengue. 5. Leukosit turun, mendukung diagnosa Dengue. Kesimpulan yang kami diskusikan, pasien mengalami infeksi Dengue sekunder, adanya riwayat sebelumnya. 2. Peran TLM sangat penting dalam memantau dinamika trombosit dan hematokrit, serta
membedakan fase infeksi primer dan sekunder. 3. Hasil laboratorium mendukung keputusan klinis untuk riwayat inap observasi. Terima kasih. Ya. Oke, jadi itu kesimpulan kasus dari yang kelompok 1 ya. Bagus ya, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan hasil dari diagnosis ya. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. Oke, Kumpul dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kasus pada saat ini, yaitu dengan nama pasien inisial A dan R, kemudian jenis kelamin dan umurnya laki-laki 12 tahun, alamat Kota Bandung, tanggal pemeriksaan 15 Januari 2025, rujukan puskesmas yaitu RSUD Bandung. Kemudian interpretasi hasilnya, trombosit turun kurang dari 100.000 sama dengan indikator penting DBD. Kemudian NS1 positif, infeksi fase awal yaitu hari pertama hingga kelima. Kemudian IgM positif tanpa IgG sama dengan infeksi primer. Lalu hematokrit naik sama dengan resiko kebocoran plasma sehingga perlu pemantauan shock. Lalu leukopenia umum ditemukan pada DBD. Kemudian adapun kesimpulan kami, pasien didiagnosis DBD fase akut dengan infeksi primer. Lalu hasil laboratorium mendukung diagnosis klinis. Kemudian yang terakhir, peran ATLM sangat penting dalam deteksi dini, pemantauan trombosit dan hematokrit, serta pelaporan hasil yang akurat dan cepat. Baik, sekian dari hasil diskusi kami, Bu. Iya, terima kasih ya dari kelompok 2. Jadi juga kelompok 2 sudah bisa menyimpulkan ya tadi yang positif itu IgM-nya berarti dia infeksi sekunder. Oke, kita kasih applause juga untuk kelompok 2. Ada baiknya kita simpulkan dulu sedikit materi yang kita dapat pada hari ini ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, silakan. Baik, saya Mepida. Saya akan menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita mengerti siklus hidup nyamuk Aedes aegypti terdiri dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Yang kedua, kita menjadi tahu cara pengendalian vektor sehingga bisa menekan jumlah nyamuk Aedes. Penyebab penyakit DBD ada secara biologi, fisika, dan kimia. Yang ketiga itu kita mengetahui cara diagnosisnya yang dengan menggunakan tes itu ada 4 ya. Yang pertama tes darah lengkap, yang kedua itu ada tes antigen NS1, yang ketiga ada tes serologi IgM atau IgG, yang keempat ada tes PCR, Bu. Oke ya, jadi kita bisa simpulkan ya itu ada tentang morfologi nyamuknya, kemudian bagaimana cara diagnosisnya, dan bagaimana cara pengendalian vektor ya agar kita bisa menekan kasus DBD ini ya. Oke, baiklah. Kita akhiri dengan doa lagi ya, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berguna untuk kalian nanti setelah bekerja menjadi seorang ATLM ya. Oke, silakan berdoa. Selesai. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah parasitologi pada program studi D3 Analis Kesehatan Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum, terima kasih.